Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mampir di channel ini terima kasih, dan yang belum subscribe channel ini buruan subscribe. Klik tombol merah yang ada di bawah, jangan lupa klik tanda loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Jamnah di dalam mata pelajaran PPKN tema 1 subtema 2. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Dengan materi kita pada hari ini adalah PPKN, pembelajaran kedua, penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Nah, sila keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sedangkan simbolnya adalah kepala banteng. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Ibu ingatkan lagi ya, butir-butir Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Ayo kita baca sama-sama, yang di rumah juga baca sama-sama ya. Pancasila. 1. Bintang, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pohon beringin, persatuan Indonesia. 4. Kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi jangan sampai kita lupa urutan butir-butir Pancasila. Nah, apa lambangnya dan apa bunyinya itu harus kalian ingat dan ketahui, jangan sampai lupa. Sekarang kita lanjut ke materi kita pada hari ini, yaitu PPKN, penerapan sila keempat dalam kehidupan kita sehari-hari. Perhatikan ya. Nah, materi kita hari ini adalah tentang penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kemudian sila keempat itu mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya, musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang penerapan nilai-nilai sila ketiga, hari ini kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila pada kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, nah, di sini akan Ibu bahas juga nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Selanjutnya, Ibu akan berikan kepada kalian materi ini, penjelasannya yaitu tentang 10 butir pedoman penghayatan dan pengamalan sila keempat Pancasila. Jadi ada 10 butir ya yang perlu kalian pahami. Yang pertama, sebagai warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
Jadi, kalau kalian memiliki kehendak, maka itu tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, contohnya di dalam kelas. Misal, kalian ingin melakukan sesuatu dan itu berhubungan dengan kelas kalian, maka lebih baik musyawarahkan dulu dengan teman-teman di kelas, kemudian ambil keputusan secara bersama, jangan mengambil keputusan sendiri-sendiri. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nah, jadi di dalam musyawarah pun tidak boleh ada pertengkaran. Artinya, kalian harus bermusyawarah dengan hati yang dingin. Jadi tidak boleh berkelahi atau bertengkar hanya sesuatu karena satu masalah yang kecil. Makanya diadakan musyawarah itu supaya menemukan titik solusi untuk masalah kalian. Itu misalkan ada suatu permasalahan di dalam kelas. Selanjutnya, menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nah, apapun hasil dari musyawarah kalian, itu harus kalian hormati dan junjung tinggi. Jadi tidak boleh protes lagi. Karena keputusan itu kan diambil secara bersama-sama. Yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Jadi, hasil musyawarah tadi harus diterima dengan baik, kemudian harus dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi ibaratnya itu kalian tidak boleh egois. Misalkan kalian punya pendapat seperti ini, sedangkan teman kalian punya pendapat yang lain. Nah, tetapi keputusannya adalah pendapat teman kalian itu lebih banyak yang mendukung daripada pendapat kalian, maka kalian pun harus menerima. Jadi tidak boleh mengutamakan kepentingan diri sendiri. Jadi utamakanlah kepentingan bersama supaya tercipta kedamaian di dalam suatu kelas. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nah, berarti tidak boleh marah-marah dalam musyawarah. Jadi harus ibaratnya dengan hati yang tenang, damai, supaya hasilnya pun juga baik. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Jadi, keputusan yang kalian ambil tadi itu harus bisa dipertanggungjawabkan. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Jadi misalkan kalian ketua kelas nih, ada wakil, sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Itu sebagai seorang ketua, kalian wajib memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Selanjutnya, contoh pengamalan sila keempat dari Pancasila yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah contoh-contoh penerapan pengamalan sila keempat dari Pancasila yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 30 poin yang akan Ibu bahas, yang bisa kalian terapkan di lingkungan masyarakat, sekolah, maupun di umum ya. Pertama, nah di sini ada 15, nanti yang selanjutnya akan Ibu bahas lagi 15-nya. Yang pertama, mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama. Jadi kalau misalkan kalian berada di satu organisasi, maka keputusan bersama itulah yang paling tepat untuk memutuskan sebuah permasalahan. Jadi bukan keputusan diri sendiri yang diambil, tetapi keputusan bersama untuk mendapatkan keputusan yang paling baik ya. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Jadi nggak boleh nih, misalkan kita punya keinginan seperti kita pengennya kelas kita ini udah biar aja berantakan, sementara teman kita yang lain kalau pengennya kelas kita itu bersih. Nah, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kelas kita biar aja berantakan, kan kelas lain juga berantakan. Nah, tidak boleh seperti itu. Berarti kehendak bersama atau kehendak yang didapat dari hasil musyawarah itulah yang harus kalian ambil atau kalian terima dalam hidup kalian.
Kemudian yang ketiga, mengembangkan suasana kekeluargaan dalam musyawarah. Yang keempat, mengadakan rapat untuk membuat keputusan. Jadi keputusan itu tidak boleh diambil secara individu atau secara sendiri-sendiri, melainkan eh, lebih baik mengambil keputusan dengan mengadakan rapat. Kemudian menghormati keputusan rapat. Nah, jadi apapun hasil rapat yang kalian dapat, misalkan kalian di dalam kelas nih membahas tentang untuk kemajuan kelas kalian bersama Ibu Jamna, misalkan seperti itu, eh, apapun hasilnya, maka itu harus kalian hormati. Nah, kemudian melaksanakan keputusan rapat. Nah, misalkan keputusan rapat tentang kebersihan kelas, yaitu dengan melaksanakan piket sehari-hari bergantian dan siapa yang tidak piket misalkan akan mendapatkan sanksi. Nah, itu harus juga dilaksanakan dengan baik. Jadi hasil keputusan rapat itu dijalankan dengan baik. Ketujuh, mengikuti musyawarah dengan niat baik. Nah, berarti tidak boleh di dalam hati kita ini tertanam, ah terpaksa banget nih aku ikut musyawarah ini sebenarnya padahal nggak mau. Nah, itu tidak boleh. Jadi yang harus kalian lakukan adalah mengikuti musyawarah dengan niat baik, berarti untuk kemajuan bersama, bukan untuk hal-hal yang buruk. Selanjutnya yang kedelapan, membuat keputusan dengan memperhatikan kepentingan bersama. Nah, jadi keputusan yang diambil itu adalah memperhatikan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan kita sendiri ya. Selanjutnya memberikan hak suara dalam pemilihan umum. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat di DPR. Nah, kalau yang ini, poin yang ini itu untuk para pejabat-pejabat tinggi kita ya. Nah, sedangkan yang 11 tidak memaksakan orang lain memilih partai tertentu dalam pemilihan umum. Berarti kita bebas memilih, tidak harus memaksakan. Misalkan si A, keluarganya si Ibu Jamnah, kalian harus pilih, jangan pilih yang lain, pokoknya harus keluarganya Ibu Jamnah aja. Nah, itu tidak boleh, berarti ibu memaksakan kalian untuk memilih partai tertentu. Nah, jadi kalau misalkan ada memilih ketua kelas di dalam kelas, tidak boleh memaksakan orang lain memilih seseorang tertentu. Misalkan si Akra Munisa senangnya dengan si Rianti yang mau jadi ketua kelas, misalkan seperti itu ya. Nah, berarti itu haknya Akra. Nah, sedangkan yang lainnya juga punya hak masing-masing. Tidak boleh memaksakan hak yang ingin kita pilih dengan hak yang orang lain ingin pilih. Ingat, jadi tidak boleh memaksakan orang lain memilih apa yang bukan ingin ia pilih. Lanjut, 12, menyampaikan aspirasi masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ke-13, menjunjung nilai kebenaran dan keadilan dalam melakukan mufakat. Nah, berarti di dalam musyawarah tadi tidak boleh ada kebohongan. Artinya, yang harus dijunjung tinggi adalah nilai kebenaran dan keadilan. Berarti kejujurannya yang paling utama ya. Ke-14, menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam bermusyawarah. Tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana. Kemudian 15, membuat keputusan berdasarkan mufakat. Selanjutnya yang ke-16. Ya, perhatikan di sini ya. Tetap perhatikan, tetap fokus. Karena materi kita hari ini adalah tentang pengamalan sila keempat dari Pancasila untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena kita sekarang posisinya lagi di rumah, maka pengamalan sila keempat ini bisa kita terapkan di rumah. Misalkan kayak kalian ini punya sesuatu yang ingin kalian ciptakan di dalam rumah supaya kesannya di dalam rumah itu tidak membosankan. Nah, itu ajaklah orang tua, kakak, adik itu untuk bermusyawarah. Nanti keputusan akhirnya lah yang harus kalian terima. Jadi tidak boleh egois ya. Ingat tadi pada pembahasan sebelumnya contoh pengamalan sila keempat itu tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk orang lain ikuti. Baik, selanjutnya yang ke-16, mematuhi peraturan yang dibuat bersama. Berarti kalau misalkan mama atau papa minta kita jangan keluar-keluar, minta kita harus belajar aja di rumah. Nah, berarti itu ikutin karena itu untuk kebaikan kita sendiri. Jadi tidak boleh kita langgar. Kenapa? Karena orang tua memberikan peraturan itu pasti untuk kebaikan kita. Ingat itu. Jadi kalau orang tua suruh rajin-rajin belajar ya nak, itu karena orang tua mau supaya kita menjadi lebih baik. Yang ke-17, bersikap aktif dalam memberikan pendapat dalam rapat.
Nah, berarti jangan diam aja kalau ada misalkan kalian lagi rapat nih dengan keluarga. Nah, misalkan ditanya, Galang, misalkan ini untuk Galang. Galang maunya bagaimana supaya belajarnya lebih enak di rumah. Nah, misalkan seperti itu. Maka Galang harus wajib atau harus memberikan pendapatnya bagaimana. Nah, entah nanti pendapatnya diterima atau tidak dengan orang tua, tetap ibaratnya kalian harus tetap dengarkan. Nah, keputusan akhirnya adalah serahkan kepada si orang tua kita tadi. Jadi, apapun keputusannya itu harus diterima dengan baik. Menggunakan hak suara dalam pemilu sesuai hati nurani. Nah, ini untuk pemilihan seperti pemilihan presiden, kemudian bupati. Nanti kalian juga kalau sudah dewasa pasti akan melaksanakan itu ya. Kemudian yang ke-19, turut serta dalam pemilihan ketua RT. Nah, ini untuk yang usianya 17 tahun. Kalau kalian kan belum, jadi ada beberapa saja yang bisa kalian laksanakan di rumah. Tidak bersikap acuh, tak acuh saat mengikuti rapat. Nah, ini juga bisa diterapkan di rumah. Misalkan kalian lagi rapat dengan keluarga atau lagi membahas sesuatu untuk kemajuan kalian, nah maka tidak boleh mengacuhkan apa yang diberitahukan orang tua, harus didengarkan. Apa saja yang disampaikan orang tua juga harus diikuti selama itu berada pada jalur yang baik. Tetapi pasti orang tua itu biasanya memberikan yang terbaik ya. Jadi semua hal yang ia perintahkan ke kita itu untuk tujuan yang baik. Mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam musyawarah. Jadi walau berbeda suku sekalipun, berbeda agama sekalipun, kita harus tetap utamakan persatuan dan kesatuan dalam musyawarah. Jadi bukan memandang, si A itu kan orang Pasir, gak usah kita ini deh, gak usah kita terlalu berteman. Misalkan saat rapat di dalam kelas membahas tentang kebersihan, kita nggak usah dekat-dekat itu karena itu orang Pasir. Nah, seperti ibu kan orangnya sukunya beda dengan kalian, misal seperti itu. Itu tidak boleh, itu namanya radikalisme. Artinya membeda-bedakan suku yang satu dengan suku yang lain itu tidak boleh. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, sudah dibahas minggu lalu tentang persatuan Indonesia, di mana apapun agamanya, apapun sukunya, bagaimanapun warna kulitnya, tetap kita harus berteman dengan baik. Selanjutnya, mengakui persamaan hak sebagai warga negara. Nah, hak kita sebagai warga negara, terutama kalian, adalah belajar dengan baik. Jadi itu merupakan hak kalian, bukan, itu merupakan kewajiban kalian, sedangkan hak kalian adalah mendapatkan pendidikan. Itu sebabnya kenapa sih Bu Jamnah itu selalu memberikan penjelasan materi, menjelaskan satu persatu, itu karena kalian mempunyai hak mendapatkan pendidikan dari Ibu Jamnah maupun dari guru-guru yang lain. Yang penting kalian perhatikan apa saja yang Ibu Jamnah jelaskan. Sedangkan kewajiban kalian adalah belajar dengan baik dan lebih giat lagi. Karena kelas 6 ini merupakan kelas di mana kalian harus benar-benar ekstra nih belajarnya. Jadi tidak lagi seperti kelas-kelas sebelumnya yang kalian merasa nanti kan kalau naik kelas ibaratnya kalau sudah naik kelas kan atau tinggal kelas nggak ada yang tahu cuma teman-teman sekelas kita aja. Tetapi saat kelulusan nanti apabila kalian tidak lulus, yang akan mengetahui kalian tidak lulus itu adalah satu sekolahan atau satu kabupaten kita. Dari itu kejarlah apa yang kalian terlambat kejar, belajarlah dengan giat supaya hasilnya juga maksimal. Baik, sekarang kita lanjut. Mengakui persamaan kewajiban sebagai warga negara. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mentaati peraturan, mulai dari peraturan lalu lintas, peraturan negara itu harus kita aturi, harus kita ikuti. Misalkan peraturan lalu lintas, kita harus menggunakan helm saat bepergian. Kemudian kalau sekarang dengan suasana COVID seperti ini, virus yang tidak terlihat tahu-tahu sudah ada di dalam tubuh, nah itu pun kita juga dianjurkan untuk menggunakan masker. Nah, berarti mengakui persamaan kewajiban sebagai warga negara. Berarti kewajiban kita sekarang adalah mentaati peraturan yang ada, terutama dalam menjaga kebersihan kita. Selanjutnya, mengakui persamaan derajat sebagai warga negara. Nah, di sini mengakui persamaan derajat sebagai warga negara artinya mau dia jabatannya sebagai guru ataupun siswa
ataupun orang tua siswa, semua derajatnya sama, yaitu sebagai warga negara Indonesia. Lanjut, tidak melanggar keputusan yang dibuat bersama. Jadi kalau sudah ada keputusan, maka jangan dilanggar. Jadi peraturan itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Selanjutnya, tidak melanggar hak-hak warganegaraan orang lain. Yang ke-27, memiliki itikat baik dalam mengikuti musyawarah. Yang ke-28, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara menurut undang-undang. Yang ke-29, mengakui undang-undang yang dibuat oleh DPR. Yang ke-30, melaksanakan peraturan pemerintah yang ditetapkan DPR. Nah, kalau yang ini untuk pemerintahan ya, kalau untuk kita tadi yaitu seperti mengutamakan persatuan, tidak boleh egois, itu adalah penerapan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ingat, semua hal yang bisa kita musyawarahkan baik dengan orang tua, kakak atau adik, maka musyawarahkan. Tetapi ketika nanti hasil musyawarah sudah kita dapat dan sebenarnya kita masih belum bisa menerima hasil musyawarah itu, maka kita ajak lagi keluarga kita untuk berbicara supaya nanti kita mendapatkan hasil yang baik. Yang penting jangan memaksakan kehendak. Oke, demikian penjelasan Ibu Jamnah tentang materi kita hari ini, yaitu penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sumber materi ini Ibu ambil dari buku pena, bisa kalian baca nanti di halaman 33 dan 40, tapi yang lebih lengkapnya di dalam video Ibu ini, karena Ibu ambil lagi sumber lain dari buku-buku referensi lain, sehingga materinya tidak hanya sedikit yang bisa kalian pelajari, sedangkan gambar-gambar seperti gambar Garuda, terus lambang Pancasila itu Ibu ambil dari Google. Nah, demikian tadi penjelasan materi dari Ibu Jamna. Terima kasih setelah menyaksikan dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.